Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pamate. Di video kali ini, saya akan membahas tentang permutasi ya adik-adik. Masih merupakan salah satu cara atau aturan kaidah pencacahan. Oke adik-adik, sebelum dibahas lebih jauh mengenai permutasi, akan saya perkenalkan terlebih dahulu definisi dan notasi faktorial. Untuk setiap n bilangan asli itu didefinisikan n faktorial ya. Jadi notasi n lalu disertai tanda seru itu dibacanya n faktorial. Nah, n faktorial ini sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali dan seterusnya sampai dengan dikali n-2 dikali n-1 dikali n. Ya. Kemudian kita definisikan juga 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Sebagai ilustrasi untuk memahami n faktorial, ya. Misalnya di sini ada 2 faktorial. Nah, itu artinya 1 dikali 2 ya, sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial itu artinya 1 dikali 2 dikali 3 ya, sama dengan 6. Berikutnya 4 faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Itu hasilnya 24. Kemudian yang terakhir 5 faktorial, misalnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120. Jadi dikalikan saja semua angka yang memuat n gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, ini ya. Misalnya permutasi R objek yang akan diambil dari n objek berbeda ya, dengan R-nya kurang dari sama dengan n, itu adalah ditulis NPR ya, seperti ini. Yang didefinisikan dengan NPR-nya sama dengan n faktorial dibagi n min R faktorial. Ini bisa dibilang rumusnya ya, untuk mencari permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam permutasi urutan sangat diperhatikan. Nah, itu ingat adik-adik ya. Jadi urutannya sangat diperhatikan. Berbeda dengan kombinasi ya yang akan nanti saya bahas di video berikutnya. Contoh 1. Misalkan dari huruf-huruf P, Q, dan R akan dibuat susunan yang terdiri dari 3 huruf, maka ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat? Dengan aturan pengisian tempat atau kaidah perkalian yang telah kita pelajari di video sebelumnya, dapat diketahui bahwa banyaknya susunan itu adalah berapa adik-adik? Masih ingat? Ya, betul ya. Karena hurufnya ada 3, berarti tempat pertama diduduki oleh 3 cara ya. Kemudian yang berikutnya karena 1 huruf sudah dipakai di tempat yang pertama, maka yang kedua itu pasti ada 2 huruf. Kemudian yang ketiga pasti ada 1 huruf. Sehingga tinggal dikalikan saja 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 ya. Perhatikan bahwa PQR dan PRQ hanya menggunakan huruf P, Q, dan R. Tetapi kedua susunan tersebut dianggap berbeda. Kenapa? Karena urutannya diperhatikan. Maka kita dapat menggunakan permutasi ini. 3 unsur yang diambil dari 3 unsur. Sehingga banyaknya susunan adalah NPR, tadi kan rumusnya ya, NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. N-nya 3, kebetulan R-nya juga 3 di sini. Sehingga 3P3 ya, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurangi 3 faktorial. Kita hitung, 3 faktorial itu kan 6 ya, atau kita tulis lagi lah di sini. 3 faktorial,
3 faktorial dibagi 3 kurangi 3, itu 0 faktorial. Nah, tadi kita definisikan 0 faktorial itu kan 1 ya. Kemudian 3 faktorial kan 6. Nah, 6 bagi 1 hasilnya 6. Contoh 2, supaya lebih paham nih adik-adik. Misalkan dari huruf-huruf A, B, C, dan D akan dibuat susunan yang terdiri dari 2 huruf. Maka ada berapa banyak susunan yang dapat dibuat? Nah, kita akan menggunakan permutasi 2 unsur yang diambil dari 4 unsur. Jadi, kita gunakan rumus permutasi, N-nya 4, ya, kemudian R-nya 2. Jadi, 4P2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Nah, kita sederhanakan, ya kita hitung lah. 4 faktorial itu kan 4 dikali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini ada cara menghitungnya ya, biar tidak mengalihkan semuanya. Sampai 2 faktorial. Kenapa? Karena nanti 4 kurangi 2 itu kan 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial bagi 2 faktorial itu bisa habis. Sehingga menghitungnya lebih mudah. Tinggal 4 kali 3 saja, yaitu 12. Nah, seperti itu ya adik-adik. Biar lebih paham, kita lanjut lagi contoh yang ketiga. Ada berapa banyak bilangan terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan, dari bahasa soal kita dapat menarik kesimpulan nih, bahwa jika menggunakan aturan pengisian tempat, maka bilangan tersebut masuk dalam kategori tidak berulang. Nah, ini langsung saja kita gunakan permutasi. Kira-kira menurut adik-adik N-nya berapa nih? Betul ya, ada 5, yaitu angka-angkanya kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi N-nya itu. Kemudian R-nya berapa? Nah, akan disusun berapa angka? 3 angka, jadi R-nya adalah 3. Ya, kita masukkan aja ke dalam rumus 5P3 ya, karena N-nya 5, berarti 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. Hasilnya 5 faktorial dibagi 5 min 3, 2 faktorial. Nah, seperti tadi ya menghitungnya, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial bagi 2 faktorial habis 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Ya. Contoh berikutnya, ada berapa banyak cara memilih 3 orang siswa dari 8 orang siswa yang akan ditunjuk sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ya. Nah, perhatikan di sini. Urutan perlu diperhatikan. Ya, misalkan 3 siswa yang terpilih adalah A, B, dan C. Nah, ini jelas bahwa A sebagai ketua, B sebagai wakil ketua, dan C sebagai sekretaris. Berbeda susunannya jika A sebagai ketua, C sebagai wakil ketua, dan B sebagai sekretaris. Jadi harus diperhatikan susunannya. Maka penyelesaian soal ini dapat dilakukan dengan permutasi ya, 3 objek yang dipilih dari 8 objek. Artinya N-nya 8, R-nya 3. Ya, tinggal dimasukkan aja ke rumus lah. N-nya 8, P, R-nya 3. Ya, sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial. Hasilnya 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3, 5. Ya. Kita hitung, 8 faktorial itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ya, dibagi 5 faktorial. Nggak usah dikalikan semua lah, supaya lebih mudah menghitungnya. 5 faktorial bagi 5 faktorial, habis kan? 1 ya. Lalu tinggal mengalihkan 8 kali 7 kali 6. Itu hasilnya 336. Nah, itu ya adik-adik cara menghitung permutasi dari unsur-unsur yang berbeda.